Shalom brothers and sisters, it's good to be able to greet you in today's online services. I would like to remind everyone to still be connected in our CG. Our CG is still being held online. Now we would like to invite everyone to give the offering. You can scan on the QR code on my left. I would like to lead everyone in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for the opportunity to give to you. Please use this offering in your name. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bersuka cita memuji Tuhan. Come on! Woo! Hey! Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Mari bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh 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 oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey! Mari bersama nyanyikan. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga hidupku di hati-Mu, tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru, tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Betapa berharga hidupku di hati-Mu, tak terbayang Kau mati
dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Haleluya. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Telah ku temukan kasih setia di dalam-Mu Tuhan. Kau telah ubahkan seluruh hidupku. Kini ku mau beri yang terbaik bagi-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Mari ambil roti dan anggur yang sudah Anda persiapkan untuk kita bersama-sama masuk dalam persekutuan perjamuan kudus. Haleluya. Ramahashika kayana namata kasyana nama rama rama ramaka. Rimata kasyana marama kayana nakasyana namarana kasyana karama rarararara. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami boleh kembali ada untuk mengingat kembali segala kasih karunia dan kebaikan yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, di mana Engkau memberikan tubuh-Mu bagi setiap kami. Mari angkat roti melebihi kepala kita dan mendengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah dengan iman kita, ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang terpecah, yang membawa kita menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita dan Dia berkorban bagi setiap hidup kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan melebihi kepala kita. Cawan ini
melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan, yang tercurah di atas kayu salib, yang menebus setiap pelanggaran dosa kita. Sehingga seberapa merah pun dosa kita akan diputihkan seputih salju. Dan kasih ini membuat kita menjadi layak untuk datang kepada hadirat-Nya. Dan dulu kita jauh, tapi kita sekarang dekat kepada Allah dan memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Demikian firman Tuhan. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita naikkan syukur kita, terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau yang membawa kami semakin dekat. Dan kami memanggil-Mu Aba, ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu, dilayakkan, dikuduskan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Rimahatu kushikani arana marataka shikiti karara barati araraba. Syukona nama kaya rara barati harama syakana nama rama marataka yarari ararabara. Urama kaya rama. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pengorbanan-Mu, anak-Mu pun Kau berikan bagi kami. Apalah artinya setiap pergumulan dan seruan doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya. Karena yang paling berharga pun Kau sudah berikan. Makasih buat kasih-Mu yang besar. Kami sambut semua ini. Dan di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya firman ini akan berbicara kepada setiap Anda. Tuhan memberkati Anda. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Iman kami juga dibangun di atas dasar yang tidak tergoyahkan, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkan kami tetap berdiri kokoh. Biarkan kami tidak goyah. Kami terus Tuhan latih untuk setia. Tuhan latih kami untuk kuat. Dan Tuhan juga yang berkati setiap hidup kami berbuah senantiasa pada musimnya. Bahkan dalam segala keadaan wajah kami terus terpandang kepadamu. Dan hidup kami terus menyukakan hatimu. Dan tentunya terus berbuah-buah lebat untuk kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah menyediakan berkat secara spesial hari ini, berkat yang baru, berkat yang khusus bagi seluruh kami, setiap pribadi kami lepas pribadi. Oleh karena itu kami membuka hati kami lebar-lebar untuk Allah Roh Kudus bekerja, untuk berfirman, dan kami siap menerima isi hatimu ya Tuhan dan menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu penuh dengan kuasa, firman-Mu memerdekakan, firman-Mu membebaskan, firman-Mu memulihkan, bahkan firman-Mu pula menciptakan keajaiban demi keajaiban. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati dan mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, keluargaku, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, di Singapura, Rose of Sharon Church, bahkan mungkin seluruh rekan-rekan keluarga CG kita yang ada di Sabah Sarawak, di Kamboja, di Filipina, di Hong Kong, atau juga semua rekan-rekan yang bergabung di dalam ibadah kami kali ini. Kami menyambut Anda semuanya dan kami percaya, saya percaya, dan Anda juga pastinya dengan iman yang sama ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan firman Tuhan kali ini. Jika Anda ingin mencatat judul khotbahnya,
Oke, judul khotbah saya adalah berbuah di masa kering. Judul khotbahnya adalah berbuah di masa kering. Oke, siap? Ini adalah sebuah pertanyaan kalau misalnya kita berikan waktu untuk introspeksi diri kita, maka apakah mungkin kehidupan seseorang itu tetap berbuah sekalipun di masa yang kering? Di lahan yang kering, di lahan yang tandus, gitu. Apakah masih tetap bisa berbuah? Di dalam Alkitab diceritakan bahwa bukankah kehidupan kita ini seperti tanaman diperumpamakan, seperti pohon. Di dalam Mazmur dikatakan kalau orang itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat kemana-mana, kemudian dia mendapat air dan dia menjadi segar, hijau, tidak layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil, dan dia akan berbuah pada musimnya. Kalau kita ingat juga di dalam Yohanes, Tuhan dengan jelas menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, dan kita semua adalah carangnya. Dan carang itu harus menempel pada pokok anggur, dan yang diharapkan adalah carang itu berbuah lebat. Karena dengan berbuah lebat dikatakan orang melihatmu, engkau adalah murid-muridku, dan orang-orang akan memuliakan Bapa di sorga. Nah, tapi waktu kita pikirkan lebih jauh, sering sekali pemikiran kita langsung identik bahwa kalau pohon itu berbuah atau dia menghasilkan buah, maka pohon itu harus ada di dalam kondisi lahan yang ideal, gitu ya. Tanah yang subur, dan ukurannya salah satu yang sangat menentukan adalah apakah ada air yang mengalir, karena disitulah menjadi sumber atau pusat dari kehidupan. Kalau kita lihat sejarah kehidupan, apalagi zaman waktu yang lampau, maka kita menemukan komunitas-komunitas atau penduduk atau orang-orang yang membangun keluarganya atau membangun sebuah kota, maka mereka juga akan terkonsentrasi kepada di mana sungai atau sumber mata air itu berada. Apakah itu sungai, apakah itu danau, gitu ya. Yang penting mereka bisa mendapat air, dan di mana ada sumber air, maka di situ pasti akan ada kehidupan. Pohon tumbuh, kemudian mereka bisa pakai air itu untuk keperluan sehari-hari, hidup rumah tangga, atau mereka juga bisa pakai itu untuk mengairi tanaman atau perkebunan mereka. Lalu mereka bisa pakai untuk ternak hewan-hewan peliharaan yang mereka miliki, sehingga memang mereka akan mencari tempat-tempat yang melimpah dengan air, karena itu akan memberikan kesuburan bagi lahan atau wilayah yang mereka akan pergunakan. Tapi pertanyaannya, gimana kalau tanahnya kering? Apakah tetap kita bisa hidup dan berbuah di sana? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dalam kondisi yang tidak selalu ideal seperti yang kita pikirkan. Kita mau semuanya kondisinya baik, keadaannya, kalau kita bilang lingkungan kita, lahannya, semuanya subur, tanahnya siap, sehingga betul-betul hidup ini akan berbuah. Sehingga kita meletakkan alasannya kepada lingkungan di sekitar kita. Padahal kehidupan tidak selalu ideal, tidak selalu lahannya basah. Mungkin kita bisa masuk ke dalam situasi yang seolah-olah kering. Hidup kita musim silih berganti. Kita waktu itu jadi anak, kemudian anak bertumbuh menjadi remaja, remaja bertumbuh menjadi dewasa, dewasa kemudian membangun rumah tangga, lalu rumah tangga juga punya anak, punya tantangan, punya situasi-situasi yang berubah seperti musim dalam kehidupan. Dan belum lagi kita berkata pergumulan atau tantangan yang datang dan pergi. Satu selesai, mungkin muncul lagi tantangan berikutnya. Satu pergumulan selesai, muncul lagi di waktu yang kesekian, akan datang lagi pergumulan. Ketika Tuhan mendidik, Tuhan mendisiplin, Tuhan memperlebar kita, Tuhan memproses kita, juga ada masa-masa atau situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, kita bisa ada di dalam kondisi yang seolah-olah tidak ideal. Kalau kita gambarkan, mungkin tanah itu tidak selalu basah.
Ada waktunya mungkin begitu kering, gersang, dan kalau bangsa Israel berjalan, maka mereka menemukan padang gurun yang seolah-olah tidak bisa tanaman tumbuh atau menghasilkan buah. Tapi pastor, judul khotbahnya pastor kenapa berkata berbuah di musim kering? Karena saya ingin mengajak Anda semuanya untuk melihat bahwa kehidupan kita berbuah menjadi produktif tidak ditentukan dari lahan yang kelihatannya kering atau tidak subur. Mari lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Buka Alkitab Anda. Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah temukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita baca dengan suara yang antusias, jemaat yang haus dan lapar akan firman. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekalipun di dalam ayat ini dikatakan kita ada di padang gurun, ingatlah bahwa masih ada Tuhan yang bisa mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan karena begitu lebatnya dan meluas sehingga bukan lagi kebun dalam bentuk sebidang tanah, tetapi meluas menjadi hutan. Loh, poinnya di mana? Kuncinya di mana? Anda lihat di dalam ayat yang ke-15 di bagian awal, firman Tuhan berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Sehingga kehidupan kita berbuah tidak ditentukan dari lahan yang kelihatannya kering. Kehidupan kita berbuah tidak ditentukan dari apakah kita ada di padang gurun atau kita ada di padang yang subur. Sekalipun kita ada di padang gurun, tetapi Anda harus ingat sumber air kita bukanlah yang kelihatan di padang gurun itu, tapi sumber air kita yang tidak kelihatan, yang bisa memberikan hujan, yang bisa memberikan keajaiban dan mengubah segala sesuatu yang sepertinya kering. Tapi orang percaya akan tetap berbuah. Orang percaya akan tetap tumbuh subur. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang akarnya menjalar kemana-mana. Mungkin sungainya bisa kering, mungkin airnya bisa habis di sungai, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kering bahkan mati. Pasti Dia mencukupkan semua air yang kita perlukan karena Dia adalah sumber dari air itu. Anda buka bersama dengan saya di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca beberapa ayat. Anda lihat nanti Anda bisa selesaikan pembacaannya. Buka Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8, kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kemudian kita loncat ayat yang ke-13 dan 14. Lalu kita loncat ke ayat 18. Oke, Anda sudah temukan? Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan 10 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Loncat ayat 13 dan 14. Oke, lihat 13 dan 14. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Seolah-olah lemah gitu ya. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Lihat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Loncat ya, 14, lewatin 15, 16, 17, 18 sekarang. Ayat 18. Nah, perhatikan ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Di tanah yang tidak subur, di tanah di mana sudah tidak ada tanaman lagi, Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar dan membuat mata air membual di tengah dataran. Oke, di tempat yang tidak ada sumber airnya, dikatakan aku akan memancarkan air. Ayat 19, lanjut dikatakan, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Wow, padang gurun diubah menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. 19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon barangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Anda pelajari dari ayat yang kita baca? Bahwa Allah berkata, Allah bertanggung jawab. Dia yang memanggil kita, Dia yang mengasihi kita, Dia yang memegang tangan kita. Oke, sekalipun mungkin kita kelihatannya lemah, di situ dikatakan jangan takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Lalu ayat 18, sekalipun kita ada di dalam kondisi yang digambarkan kering, lahan yang tandus, lahan yang tidak berair, dikatakan di situ padang gurun, di situ dikatakan tanah kering, Tuhan mengubahnya menjadi telaga dan Tuhan memancarkan air dari tanah kering itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini sebenarnya kita belajar bahwa kehidupan kita berbuah tidak ditentukan dari lahan kita subur atau mungkin kelihatan kering. Situasinya mungkin tidak seperti yang kita harapkan atau tidak seideal yang kita bayangkan. Tapi ingatlah, kita masih punya Tuhan yang menjadi sumber air bagi kehidupan kita. Sekalipun di padang kering, sekalipun di tanah tandus, sekalipun di padang gurun, Dia bisa memancarkan air. Jadi kalau ditanya, apakah kita tetap bisa berbuah di masa kering? Jawabannya bisa. Apakah kita bisa tetap berbuah di padang gurun? Jawabannya bisa. Apakah kita tetap bisa berbuah di dalam kondisi yang sulit? Jawabannya bisa. Anda lihat di dalam ayat yang ke-19 yang tadi kita baca. Tuhan akan menumbuhkan apa? Dikatakan di padang gurun, Ia akan menanam pohon aras di padang gurun. Oke, lalu pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak itu di padang gurun. Saya coba pelajari tentang pohon ara, fokus ke situ. Dan apa yang saya dapati, Anda bisa pelajari, Anda bisa cari kok data-datanya, penjelasannya. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, pohon ara itu sangat subur. Yang terkenal adalah pohon aras Libanon.
ya, itu pohonnya. Adalah sejenis, dikatakan pohon aras ya, adalah spesies cedar yang berasal dari kawasan Mediterania. Tumbuh sampai setinggi 40 meter. Jadi kalau pohon tingginya 40 meter, Anda bisa bayangkan nggak sedalam apa akar pohon itu? Lalu gimana dia bisa menjadi pohon yang begitu besar kalau dia ditanam di padang gurun? Masuk akal nggak? Coba renungkan ayat ini. Jadi sekalipun pohon ini ada di padang gurun, ternyata dia bisa tetap tumbuh 40 meter tingginya dan tidak kebayang akarnya sedalam apa. Lalu perhatikan informasinya. Batangnya mempunyai garis tengah sampai 2,5 meter. Jadi ternyata ini bukan pohon kecil, lalu kemudian seperti semak belukar. Tapi ini pohon yang besar. Lalu informasi menariknya begini. Pohon aras ini dikenal sangat kuat, tidak mudah lapuk, semakin tua kayunya semakin kuat. Pohon ini juga tahan terhadap perubahan cuaca. Wow, cuaca ekstrim dia sanggup. Lalu tidak heran pada masa itu pohon aras sering dipakai untuk tiang penyangga istana. Bahkan bait Allah. Lalu dijelaskan kapal-kapal perang yang perlu kayu-kayu yang kuat, maka kapal itu juga kayunya diambil dari pohon aras. Nah, di Suria, Lebanon, dan Turki, pohon ini tumbuh paling subur pada ketinggian 600 sampai 2000 meter. Jadi di suhu yang dingin. Dan membentuk hutan murni. Saya ulangi ya. Dan membentuk hutan murni. Saya coba cari tahu sebenarnya hutan murni itu apa sih? Lalu ternyata ketemu begini. Hutan murni adalah hutan yang memiliki pepohonan yang sebagian besar berasal dari satu jenis. Walaupun ini tidak berarti hanya satu jenis itu. Jadi Anda bayangkan di padang gurun, lalu Tuhan berkata, aku akan tanam pohon aras di situ. Waktu bayangi pohon aras di padang gurun, ternyata pohon ini bukanlah pohon yang sendirian. Jadi pohon ini akan membentuk sebuah hutan murni. Di mana dari satu pohon akan tumbuh pohon-pohon berikutnya, pohon berikutnya, pohon berikutnya, pohon berikutnya, sehingga menjadi sebuah hutan. Wah, Anda bayangi. Coba Anda renungkan firman ini. Dalam kondisi panas terik, dalam kondisi padang gurun, seolah-olah kebutuhannya air tidak banyak atau lahannya tidak subur, tapi pohon ini bisa tumbuh kuat, besar, dan bukan hanya dia, tapi pohon-pohon lainnya, sehingga kalau ada pohon aras di situ, maka pohon itu akan dilihat menjadi cepat lambat akan menjadi hutan murni. Atau hutan campuran, karena di situ juga akan ada pohon pinus dan pohon-pohon yang lainnya. Tapi pasti tidak sendirian, karena dia akan membentuk sebuah hutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda renungkan apa yang kita baca tadi, bisakah terjawab di hati Anda bahwa kita tetap bisa berbuah sekalipun di musim kering? Kenapa? Karena lahannya kering, situasinya tidak ideal, tapi Anda harus tahu, dialah yang menjadi sumber air kita, dialah yang menjadi sumber nutrisi yang kita perlukan, dialah yang memberikan kehidupan dan semua nutrisi yang kita perlukan untuk tumbuh dan berbuah. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisakah di musim kering kita tetap berbuah? Jawabannya bisa. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber airnya. Anda baca di dalam Alkitab, bukankah Allah berjanji akan memberikan hujan pada musimnya, hujan di awal dan hujan di akhir? Dia yang turunkan dari atas air yang diperlukan. Hujan awal membuat tanah menjadi jauh lebih siap dan membasahi semua benih untuk kemudian berkecambah, kemudian bertumbuhan. Dari benih-benih itu akan mulai tumbuh. Tapi Alkitab berkata dia juga memberikan hujan akhir. Hujan akhir adalah hujan sebelum masa panen tiba.
Sehingga hasil yang dipanen atau yang diraih akan menjadi jauh lebih maksimal. Karena di awal sudah dihujani dan di akhir sebelum masa panen tiba itu pun masih dihujani. Tuhan yang turunkan air dari atas. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 18 tadi, Tuhan berkata, aku akan membuat sungai-sungai memancar. Dia bukan hanya datangkan air dari atas, tapi dia juga sediakan sungai. Dia sediakan telaga. Dia sediakan danau. Dia bisa buat itu semuanya hanya untuk memastikan bahwa tanaman itu harus tumbuh dan hidup. Dan jangan lupa, ada satu bagian lagi yang menarik, bahwa dia juga adalah sumber air itu. Barang siapa yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam dan di tepi aliran air, dan dia mendapat asupan air yang cukup. Dia berakar makin kokoh. Ingat gak Anda dengan cerita ketika wanita Samaria berjumpa dengan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 11-14? Coba buka Alkitab Anda, Yohanes pasal 4 ayat 11-14. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan 14. Oke, sudah temukan? Mari kita baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya yang ternak dan ternaknya? Jawab Yesus ayat yang ke-13 kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Situasi kita bisa kering, kelihatannya lahannya tandus, tetapi ternyata untuk bertumbuh, untuk berbuah, bukan ditentukan dari apa yang kita lihat dan apa yang ada di sekitar kita. Tapi kebutuhan air, nutrisi, semuanya disediakan oleh Allah. Barang siapa yang minum daripadanya, dari dalam hatinya akan mengalir mata air yang terus memancar, terus memancar, terus memancar. Sehingga sekalipun kering, kelihatannya tetaplah basah dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Anda setuju? Anda sepakat dengan ini? Katakan amin. Katakan amin. Amin. Nah, mari kita lihat selanjutnya, oke? Bagian yang ini. Lalu buah apa yang dihasilkan? Dalam masa kering buah apa? Kita bilang begini, kalau masa kering mungkin buahnya akan menjadi tidak produktif, tidak maksimal. Oke? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Siapa yang bilang? Perhatikan baik-baik. Kalau kita bilang pohon itu berbuah, maka yang kita bayangkan adalah pohon itu menghasilkan dalam bentuk buah-buahan. Nah, dari apa yang kita baca tadi, menurut saya begini cara lihatnya. Bahwa kalau pohon itu tumbuh dengan air yang cukup, sekalipun musimnya mungkin kering, lahannya tidak subur atau tandus, tetapi Tuhan tetap memberikan air, maka pohon itu tidak selalu bentuknya buah yang bisa dinikmati. Tapi pohon itu tetap akan berproduksi. Maksud saya begini, kalau kita digambarkan pohon anggur, Kristus adalah pokok anggur, kita carangnya, maka yang dihasilkan adalah buah anggur. Setuju ya? Karena itu yang dinikmati dari pohon anggur. Tapi kalau Tuhan menanam pohon aras, maka yang dicari sebenarnya bukanlah buahnya, tapi pohon aras itu yang dipakai adalah batangnya. Sehingga kalau kita bilang pohon aras ini di padang gurun, dia bukan menghasilkan buah, tapi dia akan menghasilkan batang yang makin lebar, makin kuat, makin besar, karena akarnya masuk ke bawah. Lalu yang produknya atau buahnya atau apa yang dicari dari pohon aras adalah kekuatan dari batang pohon itu sendiri.
Sehingga kalau Anda lihat tadi di padang gurun akan muncul pohon aras. Pohon aras ini yang dicari adalah batangnya. Dia kuat untuk penyangga, untuk jadi tiang istana, untuk pembangunan bait Allah, untuk kapal perang. Maka yang dicari adalah batangnya. Kalau pohon penaga itu salah satu fungsinya adalah untuk obat-obatan. Keren ya? Jadi waktu kita jalan di padang gurun, lalu Tuhan mengubah, memberikan air dan kehidupan. Lalu dari hutan itu yang Tuhan buat ada batang yang kita bisa pakai. Lalu dari pohon yang tumbuh ada obat-obatan yang kita bisa dapat dari pohon penaga. Lalu kalau pohon murad tadi disinggung di Yesaya, pohon murad itu bunganya harum dan untuk obat kecantikan. Jadi dalam perjalanan, kalau Tuhan berkati perjalanan bangsa Israel sekalipun di padang gurun, ternyata bukan hanya batang kayu yang kamu perlukan ada di situ, bukan hanya obat-obatan yang kamu perlukan ada di situ, bahkan produk untuk kecantikan, untuk merawat diri supaya cantik tetap ada di dalam hutan itu. Lalu di situ dikatakan pohon minyak. Saya coba cari search pohon minyak, keluarnya minyak kayu putih. Memberikan kehangatan, juga berfungsi untuk pengobatan dan seterusnya. Wah, jadi pohon-pohon ini tetap berbuah. Sekalipun bukan buah yang bisa dimakan, tapi bentuknya bisa daunnya, bisa batangnya. Selalu memproduksi sesuatu, selalu berguna, selalu membawa dampak. Itu yang dimaksud berbuah pada musimnya. Berbuah pada segala keadaan, sekalipun kering. Saya renungkan, saya berdoa, Tuhan, jadi buah apa yang muncul ketika orang-orang ada di dalam masa-masa kering, tidak ideal? Anda catat baik-baik, ada 4 yang saya ingin bagikan. Yang pertama, buah yang muncul, yang lahir dari orang-orang sekalipun di masa kering, adalah 1 Tesalonika, pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika, pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Oke, mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 15 sekali lagi. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kalau kita ada dalam segala sesuatu yang ideal, yang subur, yang nyaman, maka menurut kita, menurut saya, sangat mudah, sekalipun tidak bisa semua orang kerjakan, harus diingatkan oleh firman Tuhan, tapi sangat mungkin untuk orang-orang mengucap syukur, karena semuanya baik. Terima kasih ya Tuhan, aku dicukupkan. Terima kasih ya Tuhan, keadaan seperti yang kita harapkan. Terima kasih ya Tuhan, ini aman, ini baik, ini. Tapi gimana ketika kita ada di dalam musim kering? Gimana kalau kita ada di dalam situasi lahan yang tidak subur? Buah apa yang akan keluar? Buah yang keluar pertama adalah mengucap syukur. Karena mengucap syukur di masa sulit tidaklah semua orang bisa. Dan jika Anda bisa tetap mengucap syukur, maka firman ini digenapi. Karena segala keadaan terbukti bahwa aku tetap bisa mengucap syukur. Sehingga kalau Anda tahu bahwa ini musim kering, ini tidak ideal, lahannya tidak subur, tetaplah berdiri dan berkata, Tuhan baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, karena tetap hari ini aku ada. Terima kasih ya Tuhan, aku aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagiku untuk menghadapi. Terima kasih ya Tuhan, aku naikkan syukur. Tuhan baik, Tuhan ajaib. Ketika Anda mengerjakan itu semuanya, bukankah mengucap syukur di dalam kelimpahan? Ingat, mengucap syukur di dalam kelimpahan adalah sebuah sikap mengingatkan diri berterima kasih kepada siapa yang memberi. Terima kasih ya Tuhan buat makanan yang tersedia. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Aku ingat bahwa ini semuanya dari Kamu. Aku terima dan kasih. Terima kasih kepadamu.
Tapi kalau itu ada di dalam masa kekurangan, di masa sulit, di masa kering, di masa tidak subur, maka mengucap syukur adalah sebuah iman, sebuah kedewasaan untuk berkata bahwa aku tetap percaya, aku tetap bisa melihat kebaikan Tuhan sekalipun dalam keadaan sulit. Dan ini adalah pintu untuk melihat keajaiban, terobosan, mujizat terjadi. Bukan seperti 5 roti dan 2 ikan di mana Yesus mengucapkan syukur atas 5 roti 2 ikan itu untuk memberi makan 5.000 orang. Mengucap syukur adalah buah yang muncul, yang manis, yang indah di mata Tuhan ketika ada bukan hanya dalam masa subur, tapi dalam situasi kering. Anda tetap bisa berbuah. Situasinya begini, gimana kita bisa berbuah? Mengucap syukur, karena itu adalah buah yang manis yang kau bisa berikan dalam segala keadaan, termasuk keadaan kering, di padang gurun, tandus, berbuahlah dengan ucapan syukur. Amin. Sekarang lihat buah yang kedua. Buka di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-6. Anda sudah temukan Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke, sudah dapat di dalam Alkitab Anda? Mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Oke, ayat 15 baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi dia memperoleh semua janji itu karena dia teladan iman. Orang yang hidup dengan iman. Tapi penulis Ibrani menceritakan sebuah buah yang muncul dari perjalanan penantian 25 tahun untuk menjadi janji itu digenapi. Penulis Ibrani berkata, Abraham menanti dengan sabar. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika situasi tidak menyenangkan atau berjalan di padang gurun, kenapa nggak itu dibuat menjadi lebih singkat? Kenapa nggak itu dibuat menjadi lebih pendek, lebih gampang? Orang akan cenderung bertanya, sampai kapan gitu ya? Berapa lama? Waduh, ini kok nggak selesai-selesai. Waduh, ini kok lama. Kalau lama begini, kami ini seperti pohon yang lama-lama bisa kering loh. Mungkin tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena mereka pikir kalau lahannya baik, nyaman, subur, kami gampang berbuah. Tapi kalau suruh sepertinya pergumulan ini datang dan lama selesainya, tantangan ini datang dan belum juga melihat titik terangnya. Apakah Anda tidak bisa berbuah? Tetap bisa berbuah. Buahnya apa? Kesabaran. Dan jangan pikir itu membuat Anda menjadi lemah. Tapi justru kesabaran itu besar sekali. Kalau Anda pelajari di dalam kitab Amsal, Anda akan temukan ada beberapa ayat di situ yang menjelaskan tentang orang yang sabar, orang yang sabar, orang yang sabar. Abraham sabar 25 tahun. Terbentuk iman dan kesabaran. Apa yang membuat Anda bisa sabar adalah ketika Anda ditaruh di situasi yang memancing Anda untuk tidak sabar. Tapi kalau Anda bisa tetap bertahan, sekalipun gak nyaman, sekalipun rasanya kayak, mau kepancing, seolah-olah kayak ini gak kuat nih. Tapi kalau Anda bisa tetap bertahan di dalam tantangan itu, maka kesabaran akan muncul. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang sabar memadamkan pembantahan. Pembawa damai itu orang sabar.
Sehingga kalau Anda berbuah kesabaran menanti, kenapa kok musim kering ini panjang waktunya, aku apakah bisa berbuah? Bisa. Sumber airnya dari Tuhan. Dan buah yang muncul adalah kesabaran, pembawa damai. Amsal 25 ayat 15 berkata, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Sabar itu seorang penguasa dapat diyakinkan. Artinya dia nggak gampang putus asa. Lalu yalah kalau kamu nggak setuju ya sudahlah, kita sudah nggak usah deal lah proyek ini. Ya sudah, kita tinggalkan aja. Orang ini nggak bisa diajak kerjasama. Mungkin bukan tidak bisa, tapi orang ini perlu waktu untuk diyakinkan. Dan untuk meyakinkan orang itu perlu kesabaran. Mungkin ada deal-deal proyek atau pekerjaan yang menantimu di depan, yang keahlianmu itu tidak usah diragukan. Keahlianmu sudah top. Proposal yang Anda ajukan sudah detail dan bagus. Tapi mungkin masih perlu waktu untuk diyakinkan. Dan dari sisi Anda sebenarnya perlu waktu untuk sabar. Dan semakin panjang membuahkan semakin sabar, semakin sabar. Pernah nggak Anda mengingatkan diri Anda bahwa sebenarnya menunggu 15 menit itu tidaklah susah oleh karena Anda pernah menunggu 2 jam? Pernah nggak Anda berpikir sebenarnya menunggu 7 hari itu tidaklah susah? Kenapa? Karena Anda pernah menunggu kiriman atau sesuatu datang 2 bulan. Sehingga untuk yang 7 hari mah ringan. Kenapa? Karena aku sudah dibawa menunggu 2 bulan. Jadi menunggu akan membentuk sebuah kesabaran. Amsal 16 ayat 32 berkata gini, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Rasanya kayak pengen cepet, pengen ya. Tapi kayaknya ini belum nih. Ini musim keringnya kok masih ada di sekitar kita. Tapi di situ kesabaran menguasai diri, sabar menguasai diri, sabar menguasai diri, menjadi lebih dari seorang pahlawan. Buah apa di masa kering? Sabar. Buah apa lagi yang muncul di masa kering? 2 buah terakhir. Tulis, kesetiaan dan ketekunan. Jadi ada 4 yang saya singgung ya. Ucapan syukur, terus berbuah. Yang kedua, sabar. Iman jalan, sabar dibangun. 3, kesetiaan. 4, ketekunan. Lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 19 sampai 21. Matius pasal 25, ini bagian yang terakhir untuk kali ini. Matius pasal 25, 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Oke, 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Anda familiar sekali dengan cerita ini, Anda tahu kisahnya. Tapi coba renungkan baik-baik. Tuannya berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wah, endingnya itu sukacita yang besar dalam pesta. Pertanyaan saya, apakah hanya karena dia menghasilkan 5 talenta, lalu itu menjadikan alasan untuk dia masuk dalam perayaan dan sukacita besar tuannya? Mungkin iya. Ya, karena ceritanya dia menghasilkan 5, menghasilkan 2. Oke, bukan mungkin iya. Iyalah, itu poin utamanya. Tapi kalau kita renungkan di balik poin utama itu, maka Anda akan mendapati ternyata untuk jadi 5 talenta dan mempersembahkan kembali ke tuannya. Oke. Anda lihat di situ dikatakan kamu setia dan kamu baik, kamu tekun mengerjakannya. Karena ayat di dalam ayat 19 dikatakan lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Jadi ternyata di dalam waktu yang panjang plus tidak menentu gitu. Jadi di dalam waktu yang lama
dan tidak tahu sebenarnya kapan tuannya itu datang. Tapi yang hebat adalah yang menerima 5 talenta dan 2 talenta ini, dia tetap mengerjakan, dia tetap tekun mengerjakan, terus kerjakan. Kelola 5 talenta itu, kelola 5 talenta itu, kelola 5 talenta itu. Lalu saudara, sekalipun tuannya itu nggak datang-datang, dia tetap menunggu. Buktinya ketika tuannya datang, dia masih ada di situ. Kalau orang ini tidak setia, maka sebenarnya ya sudah menghasilkan dari 5 menghasilkan 5 kan 10. Lalu tuannya kan nggak datang-datang. Jadi karena tuannya nggak datang-datang dan tidak tahu kapan dia datang, mungkin dia bisa punya alasan untuk ya sudah, gue tinggalkan aja, gue pergi aja. Karena 5 sama 5 sudah 10 udah cukup lah. Loh kamu kok pergi? Ya tuannya nggak pulang-pulang. Ayo kapan pulangnya? Nggak tahu. Dan ini sudah lama lagi. Jelas? Waktu dia ketemu dengan tuannya, dia kembalikan 5 talenta itu dan hasilnya 5 talenta, tuannya langsung bersuka cita. Karena bukan hanya 5 dan hasil 5 jadi 10, tapi waktu dia lihat orang ini, aku ini lama nggak pulang dan aku juga nggak kasih tahu kamu kapan aku pulang, kamu kok masih di sini menunggu aku mengerjakan semuanya. Dan bukan hanya menghasilkan, bahkan kamu mengembalikan kepadaku. Gitu. Sehingga di masa yang seolah-olah lama menunggu, buah yang satu adalah sebuah kesabaran. Tapi buah yang lain akan muncul adalah kesetiaan. Tuhan, sekalipun kelihatannya kering kondisinya, sekalipun kelihatannya tidak ada alasan untuk orang itu bisa mengucap syukur, aku tetap mengucap syukur. Dan ternyata pergumulan ini setelah sekian lama lewat, Tuhan, kamu dapati aku ini tetap setia kan? Gitu. Aku ini tetap menunggu kamu kan? Aku ini kan tetap mengasihimu kan? Tuhan, lihatlah, sekalipun masanya sulit, seolah-olah lahannya tandus, kering, tapi aku tetap dapat air dari Tuhan. Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Lalu buah apa yang dihasilkan? Tuhan, aku ini masih terus loh melayanimu. Aku ini masih terus loh mencintaimu. Aku ini masih terus mengasihimu. Gitu. Sehingga 5 dan menghasilkan 5 dikembalikan ke tuannya. Tuannya lihat, wow, ini bukan hanya hasilnya 5, tapi kamu ini setia. Kamu ini baik, kamu ini tekun sekali mengerjakannya. Terus melakukannya. Dan ketika tuannya datang, dia berkata, ikutlah dalam sukacita Tuanmu. Dia ingin kita setia menjalaninya. Dia ingin kita setia mengasihinya. Dan dia ingin kita tekun terus mengerjakan hal yang baik. Dan dia ingin kita terus tekun melayaninya. Kita tutup kali ini dengan Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Buka Alkitab Anda, Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian, 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam segala hal dalam kekurangan. 13 kita baca. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Masa itu kelimpahan, aku tetap setia. Dalam masa kekurangan, aku tetap melayani. Dalam segala keadaan, tidak ada rahasia. Baik dalam waktu kenyang, aku tetap memuji dan mengucap syukur, maupun dalam hal kelaparan, aku tetap berkata Tuhan baik. Dan dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, aku tahu semuanya. Dia sumber air itu, sekalipun kelihatan kering, tidak subur, atau kelihatan gersang sekalipun di padang gurun, Dia yang menyediakan air untuk kita tetap tumbuh dan berbuah.
Berbuahlah di dalam ucapan syukur dari hati yang terpancar dari mulutmu. Berbuahlah di dalam kesabaran. Berbuahlah di dalam ketekunan untuk terus mengerjakan dengan tekun. Berbuahlah di dalam kesetiaan. Lama tuannya belum pulang, dia tetap menunggunya. Lama kemudian tuannya datang, engkau masih mendapati aku ada di ladangmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari tutup Alkitab Anda. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan sama-sama, nyanyikan lagu ini. Ramasanarama. Seperti Rusa rindu sungai jiwaku, rindu Engkau. katakan kaulah Tuhan, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kita ulangi dari awal, sama-sama katakan semua, seluruh jemaat katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Mari kita sembah Dia bersama-sama dimanapun Anda berada. Akar hidup kami merambat masuk dan menuju kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah sumber air kami, Engkau sumber mata air kami. Bahkan Engkau bisa turunkan air, turunkan hujan dari atas untuk menyegarkan. Engkau bisa menyediakan telaga, Engkau bisa menyediakan sungai, Engkau bisa membuat mata air terpancar menjadi danau, menjadi tempat di mana subur untuk tanaman bertumbuh. Engkau bisa taruh pohon aras ada di padang gurun. Engkau sanggup ya Tuhan, dan Engkau bisa memancarkan mata air yang tidak akan pernah kering, yang keluar
keluar dari hati kami terus, karena memang hidup kami sumbernya adalah Engkau. Sekalipun kering, sekalipun kelihatan tandus di sekitar kami, tapi kami akan tetap bertumbuh, kami akan tetap subur, kami akan tetap hijau daunnya, kami akan tetap menghasilkan buah. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat tangan kita, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan kita dimanapun kita berada. Kita akan tetap berbuah. Kita akan tetap tumbuh subur. Sekalipun lahan kelihatan kering atau tandus atau bahkan tidak subur, tapi sumber air kita tetap daripada Tuhan yang bisa mengubah padang gurun menjadi tempat yang bermata air. Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Ucapan syukur akan lahir dari segala keadaan, termasuk musim kering sekalipun kita akan terus berbuah ucapan syukur dari hati dan mulut kita. Itu seperti pohon aras yang makin kuat, makin kokoh, batangnya makin lebar, makin besar. Dia tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan memberkatimu, berbuahlah di dalam kesabaran, dalam menunggu menanti. Berbuahlah di dalam kesetiaan, dan berbuahlah di dalam ketekunan untuk terus mengerjakan yang baik, terus melayani, terus melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, terus sampai padang gurun itu berubah menjadi pohon, menjadi hutan dengan penuh pohon aras, pohon pinus, menjadi subur. Karena Tuhan yang mengubahkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetap angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Allah dengan damai sejahteranya menyertai langkahmu. Kasih Yesus yang tak berkesudahan, tinggi panjang lebarnya mengikuti langkahmu, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkanmu menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dan di dalam segala musim kehidupanmu, engkau akan tetap tumbuh subur, berbuah lebat untuk memuliakan Tuhan, dan engkau dikenal sebagai murid-muridnya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan menyertai setiap langkahmu. Dan berkat ini bukan hanya bagi kita, tapi akan terus mengalir sampai kepada anak cucu kita. Sekalipun kering, kita tetap bisa berbuah. Dan Tuhan akan mengubahnya menjadi kebun buah-buahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan memberkatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. God bless you.